Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi dalam video saya yang terbaru. Kali ini saya mau berbicara sedikit lagi tentang vitamin D. Atau suplemennya adalah vitamin D3, cholecalciferol. Oke, banyak pertanyaan di dalam praktek ya. Pasien menanyakan, "Dok, sekarang ini dapat dari teman vitamin D3 yang 5.000, yang 10.000. Apakah itu tidak bahaya?" Gitu ya pertanyaannya ya. Vitamin D3 10.000 sehari, 10.000 IU sehari. Ya. Apakah itu tidak bahaya? Nah, kita mulai. Sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu bahwa dosis yang saya pakai itu setiap hari memang 10.000 IU setiap hari. Jadi saya tidak berkata bahwa memang semua orang dengan 10.000, tidak ya. Jadi maksud saya setiap orang berbeda. Karena vitamin D yang kita minum itu tergantung dari berapa banyak yang diserap di usus kita. Ya, jadi setiap orang penyerapan di usus berbeda-beda. Ya, lagi pula kadar vitamin D dalam darah itu ditentukan oleh 11 faktor. Ya, banyak ini. Jadi salah satu adalah usia, ya. Kalau Anda bergantung pada matahari itu usia sangat berpengaruh. Warna kulit, karena Fitzpatrick membagi warna kulit itu menjadi Fitzpatrick 1 sampai 6 ya. Makin gelap tipe 6 itu makin susah membentuk vitamin D ya karena sinar matahari. Tapi baiklah kita membahas suplemen vitamin D3 ya. Karena di pasaran itu banyak yang dosisnya cuma 400-600 IU. Nah, itu akan sangat percuma, tidak ada gunanya. Karena begini, sebenarnya jawabannya adalah berapa dosisnya sih yang tepat, itu bukan dosis harian yang penting, tetapi kadar dalam darah. Ya, kadar dalam darah. Makanya, kalau Anda mau minum suplemen vitamin D, sebaiknya Anda periksa dulu dalam darah berapa. Supaya Anda tahu titik awalnya berapa. Karena jangan lupa, sebelum ada pandemi COVID, itu pandemi vitamin D sudah lama ya. Jadi penelitian saya di Surabaya pada saat saya mau lulus dokter tahun 19 lulus dokter spesialis ya, 1992 di Surabaya penelitian terbatas dengan sampel yang tidak terlalu besar. Kami dapatkan rata-rata di Surabaya cuma 18 nanogram per mililiter, sangat rendah. Jadi yang bagus tuh berapa? Jadi laboratorium di Indonesia memakai patokan parameter guideline dari ES. ES itu Endocrine Society. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti, Endocrine Society itu badan apa? Itu adalah society daripada endokrin. Endokrin itu adalah cabang ilmu penyakit dalam yang mempelajari hormon. Jadi vitamin D ini memang bukan pure vitamin, tetapi adalah sebenarnya pre-hormon ya. Itu. Jadi Endocrine Society menargetkan 30-100 nanogram per mililiter. Sebagai apa ini? Ini yang dikatakan sufficient, cukup. Kalau Anda lihat laboratorium-laboratorium di Indonesia selalu mengatakan itu. Sufficient, cukup 30-100. Di atas 100 ditulis potensial toksik. Jadi ada kemungkinan keracunan. Ya, aneh kan? 30-100 dia bilang cukup. Terus yang bagus berapa dong? Tidak disebutkan. Tapi disebutkan di atas 100 potensial toksik. Itu artinya apa? Kemungkinan keracunan. Dari bahasanya saja sudah bimbang. Kemungkinan. Jadi tidak pasti ini, sesuatu yang tidak pasti. Makanya di kalangan ahli-ahli vitamin D, itu parameter yang dipakai itu lebih ke arah Vitamin D Council USA. Di UK juga ada Vitamin D Council UK, yaitu mereka mempunyai parameter 80-100, atau saya sebut target dalam darah harus vitamin D harus 80-100 nanogram per mililiter. Ini baru disebut apa? Normal high. Jadi normal tinggi, ya. Bukan kayak ini istilahnya sufficient. Kalau bilang sufficient, baiknya berapa dong? Nah, kalau ini jelas. Vitamin D Council USA sudah bilang normal tinggi itu harus 80-100. Ini dikatakan di tulisannya oleh Dr. John Cannell, yaitu Managing Director dari Vitamin D Council USA, ya, 80-100. Makanya nanti kalau
saya akan tunjukkan hasil pemeriksaan saya sendiri, yaitu selalu di atas 100. 103, 107, 108 gitu ya. Bahkan ada peneliti lain mengatakan bahwa yang bagus itu harus 120 sampai 140 nanogram per mililiter, ya. Jadi kemudian penulis itu juga mengatakan, itu Dr. Judson dari Texas ya, dia mengatakan malah dosis yang optimal ya, dosis yang optimal adalah 20.000 sampai 30.000 IU per hari. Nah, kita kembali ke sini ya. Vitamin D 10.000 ini yang ditakuti. Kenapa? Karena besar banget ya 10.000 kan. Karena kita terbiasa dengan miligram, ya toh? Contoh, antibiotik lah, rata-rata 500 mg, 250 mg, 250. Makanya cobalah kita jadikan ini metrik. 10.000 ini berapa sih dalam ukuran metrik? Ini sama dengan berapa? Ini mikrogram loh. Mikrogram. Apa itu mikrogram? 1/1000 miligram. 1/1000-nya. Jadi, kalau 10.000 ini persamaannya dengan berapa? Persamaannya adalah dengan 250 mikrogram. Cuma 250 mikrogram. Nah, 250 mikrogram itu berapa miligram? Tentunya Anda tahu, ya ini cuma 0,25 miligram. Alias apa? 1/4 miligram. Tidak ada 1 mili. Jadi ini hanya 1/4 miligram. Jadi dosis ini sama sekali tidak besar. Kita dikacaukan oleh ini, bilangan ini 10.000. Padahal ini cuma 1/4 miligram. Jadi kembali ke tadi, kalau vitamin D berlebihan, vitamin D tidak menyebabkan keracunan, tapi vitamin D yang berlebihan dalam darah, ya, itu adalah menyebabkan, kalau dibilang toksisitas atau keracunan vitamin D, sebenarnya itu adalah hyperkalsiemia. Dia menyebabkan penumpukan kalsium dalam darah kita. Itu menyebabkan penyumbatan dan macam-macam. Ya, sebenarnya kalaupun itu terjadi, nggak usah panik, gampang sekali kok. Coba vitamin D-nya diberhentikan, Anda minum cukup air tiap hari, dalam hitungan hari itu akan turun. Karena pada dasarnya manusia itu semua rendah, ya. Karena seperti kita tahu sumber utama vitamin D itu adalah sinar matahari. Tapi buat orang muda, kalau sudah umur jangan, dari suplemen mestinya. Nah, kita kembali ke ini. Jadi yang dibilang toksik itu berapa? Kalau Endocrine Society kan ragu. Ragunya dari bahasanya kan tahu. Di atas 100 potential toxicity. Artinya diterjemahkan kemungkinan keracunan. Kemungkinan, kita nggak mau kemungkinan, kita nggak mau mungkin gitu. Nah, ternyata ahli-ahli vitamin D di dunia ini sudah berkumpul secara arbitrary, secara kesepakatan mengambil bahwa batas toksik itu adalah 150. Jadi batas toksik itu adalah 150 nanogram per mililiter. Ya. Sebenarnya bukan ini batas toksik yang sebenarnya. Batas toksik yang sebenarnya adalah kalau mencapai 300 nanogram per mililiter itu baru toksik. Ya, toksik itu menyebabkan tadi kalsiumnya meningkat dalam darah. Nah, tapi untuk menjaga supaya jangan sampai orang cross over the line, lewat jauh daripada batas toksik itu, makanya disepakatilah batas toksik separuhnya aja 150. Jadi ada safety zone yang cukup, ya. Jadi dengan kata lain 150 juga nggak apa-apa, karena toksiknya itu 300 sebenarnya, ya. Jadi apakah bisa kita mencapai 150 atau 300? Hampir tidak pernah bisa, kecuali ada penyakit-penyakit lain. Kalau tidak ada penyakit lain, secara teori Anda bisa mencapai 150 ke atas dalam darah. Kalau Anda minum 60.000 IU per hari selama 3 bulan. Kan tidak ada orang yang akan mengambil dosis sebesar itu. Dosis yang dianjurkan dari literatur Dr. Judson yang paling berani, itu hanya menganjurkan 20 sampai 40.000 IU per hari. Dan itu ternyata dari percobaan tidak akan menyebabkan kadar yang toksik, yang bahaya. Karena diperlukan 60.000 per hari. Kita cuman sampai 40.000. Dan itu pun tidak perlu sebenarnya. Karena apa? Dosis itu selalu, bukan itu yang penting. Yang penting dalam darah. Itu harus 80 sampai 100. Jadi kalau mau mencapai 80-100, menurut Vitamin D Council, starting dosis
mulainya berapa? 5.000. Jadi kalau kita cuma minum 1.000, 2.000 tidak ada gunanya, useless. Tidak akan mencapai ini. Kenapa sih kita mesti mencapai ini 80-100? Karena itulah baru vitamin D-nya bekerja dengan baik. Dan sekarang ini vitamin D kaitannya dengan COVID kan, meningkatkan daya tahan tubuh. Kan sudah ada penelitian di Kalimantan Tengah. Kalau vitamin D Anda di bawah 20 ya, dalam darah, Anda kena COVID, kemungkinan Anda akan meninggal 99%. Ya. Ya. Tapi kalau Anda di atas 30 nanogram, kemungkinan meninggal turun jauh menjadi tinggal 4%. Kenapa begitu? Karena 30 nggak baik. 30 ini nggak cukup. Sekali lagi kita perlu 80. 80. Karena apa? Kalau kita bilang ikut Endocrine Society, 30 sampai 100. Berarti 30-40 sudah cukup. Padahal ada penelitian dari Finlandia, ya, 12 tahun yang lalu, yang mengatakan begini. Hasilnya, konklusinya adalah, pada pria yang vitamin D dalam darahnya di bawah 40. Di bawah 40 berarti di atas 30. Menurut Endocrine Society sudah cukup. Padahal tidak. Ternyata hasil penelitian di Finlandia, kalau vitamin D dalam darah Anda di bawah 40, maka kemungkinan kanker prostat pada laki-laki itu adalah 3 kali lipat lebih besar daripada orang-orang dengan vitamin D-nya tinggi, sampai 80. Jadi itu penjelasannya bahwa 30 itu tidak cukup. Kita aim for, kita mentargetkan 80 sampai 100. Apakah bisa? Yaitu di adjust dari dosis harian. Makanya dosis hariannya itu mengikuti ini. Berapa? Dinaikkan dari 5.000. Kalau 5.000 1-2 bulan periksa darah. Belum cukup, naikkan lagi sampai 10.000. Dan menurut Dr. Judson itu boleh sampai 20 sampai 40.000. Ya, itu jadi penjelasannya. Jadi bukan sekali lagi, bukan dosis berapa yang harus diminum ya. Bukan itu yang penting, tapi dalam darah. Ingat saja bahwa kita tidak gampang meningkatkan begitu tinggi. Mencapai 150 itu susah sekali. Karena banyak hal menurunkan vitamin D kita. Nah ini yang perlu dibahas. Apa saja? Kalau kita stres saja, kita kurang tidur, vitamin D kita hancur, turun. Bagi atlet-atlet, yang pura-pura atlet lah katakan lebih. Banyak latihan. Kan banyak yang ya tidak tahu batas. Karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ternyata betul. Makin banyak kita olahraga, vitamin D kita makin turun. Itu. Makanya perlu dosis lebih. Dan apalagi, semua penyakit kronik. Kalau Anda diabetes, kalau Anda punya tekanan darah tinggi, kalau Anda punya kanker, ya, kalau Anda punya kolesterol, itu vitamin D Anda turun. Kalau Anda gemuk atau obes, makin gemuk, vitamin D makin turun. Terus, obat-obat tertentu menurunkan vitamin D. Yaitu apa? Statin, golongan obat anti kolesterol, menurunkan vitamin D. Obat-obat tensi tertentu, obat mah, ya, golongan prazol itu menurunkan vitamin D. Jadi banyak itu vitamin D yang berpengaruh pada vitamin D, menurunkan vitamin D. Ingat, jangan ragu, jangan takut. 10.000 itu tidak ada apa-apanya. Saya sendiri, saya sudah minum 10.000 hampir tiap hari selama 3 tahun. Nggak ada apa-apa. Saya sehat sekali. Saya 65 tahun. Gitu. Hasil saya selalu saya pertahankan di atas 100, 107, 103, 108. Dianjurkan memang setiap sebulan 2 bulan harus periksa. Vitamin D ini beda dengan vitamin-vitamin lain. Katakan vitamin C. Anda minum vitamin C berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tidak perlu periksa darah. Vitamin D harus periksa darah. Kenapa? Karena vitamin D ini bukan vitamin pure. Tetapi ini adalah prehormon. Jadi secara teoritis bisa kelebihan. Walaupun tidak gampang. Susah sekali. Jadi jangan takut berlebihan. Jangan fobia. Jadi jangan fobia yang keracunan. Kebanyakan kita semua kurang. Kalau kurang apa konsekuensinya? Di bawah 20, kalau Anda vitamin D-nya di bawah 20, berarti kemungkinan Anda serangan jantung 3 kali lebih besar. Kalau Anda di bawah 20 vitamin D-nya, berarti kemungkinan 17 jenis cancer, 17 jenis kanker lebih besar 3 kali lipat. Jadi, pesan saya, cek vitamin D dalam darah Anda. Jangan main minum aja. Ya, karena dosis harian sekali lagi tidak terlalu penting. Yang penting, aim for this, 80 to 100. Jadi, itu target kita, 80 sampai 100. Sampai jumpa di video lain. Moga-moga video ini ada gunanya. Stay safe. Tetap sehat. Sampai jumpa.